Saya Kalista Oktavian Dwi Santi, mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan memaparkan materi tentang perubahan sosial, subtopik perubahan sosial di tengah pandemi COVID-19, terkhusus perubahan sosial setelah penerapan PSBB, social distancing atau physical distancing. COVID-19 mulai masuk atau mewabah di Indonesia sejak awal bulan Maret tahun 2020. Setelah COVID-19 masuk atau mewabah di Indonesia, banyak kebijakan-kebijakan baru yang muncul khusus untuk penanganan dan pencegahan penyebaran COVID-19, mulai dari anjuran untuk tetap beraktivitas di rumah, social distancing atau physical distancing, hingga kebijakan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Hal ini tentunya menimbulkan perubahan sosial dalam masyarakat, karena sejatinya dalam kehidupan masyarakat berbagai bentuk perubahan sosial dapat terjadi, baik dalam skala besar maupun kecil, perubahan yang berlangsung cepat maupun lambat, hingga perubahan yang dikehendaki maupun tidak dikehendaki. Dalam video ini, saya lebih mengkhususkan pembahasan pada perubahan sosial yang terjadi setelah penerapan kebijakan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, serta social distancing atau physical distancing. Berdasarkan teori perubahan sosial yang ada, perubahan sosial yang terjadi setelah penerapan kebijakan tersebut termasuk ke dalam teori fungsional. Dalam teori fungsional memandang bahwa setiap elemen masyarakat memberikan fungsi terhadap elemen masyarakat yang lainnya. Dalam kebijakan PSBB dan social distancing atau physical distancing ini, pihak-pihak yang berperan untuk mengeluarkan kebijakan tersebut adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendapat kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin lembaga-lembaga masyarakat. Misalnya adalah masyarakat atau seseorang yang berperan dalam pemerintahan, sedangkan masyarakat yang lainnya berperan untuk menjalankan dan mematuhi kebijakan yang telah dikeluarkan. Sehingga masyarakat yang berperan dalam pemerintahan mengeluarkan kebijakan dan masyarakat yang lain mematuhi kebijakan yang telah dikeluarkan. Dengan demikian, tiap masyarakat telah menjalankan fungsi masing-masing. Perubahan sosial yang terjadi setelah penerapan kebijakan PSBB ini termasuk dalam perubahan sosial yang dikehendaki atau yang direncanakan. PSBB atau pembatasan sosial berskala besar diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 yang ditandatangani langsung oleh Presiden Indonesia. Akibat penerapan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, beberapa perubahan terjadi, seperti kegiatan pembelajaran di rumah, dilakukan pembatasan kerja atau anjuran bekerja di rumah, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan sosial, pembatasan moda transportasi, dan lain-lain. Contoh bentuk perubahan sosial yang terjadi akibat diterapkannya PSBB dan social distancing atau physical distancing di daerah tempat tinggal saya, yaitu di Tropodo, Waru, Sidoarjo, antara lain. Yang pertama yaitu penampilan. Saat terpaksa harus beraktivitas di luar rumah, seperti untuk tujuan membeli bahan makanan pokok
di pasar, di swalayan, atau di supermarket, warga selalu menggunakan masker, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga manula. Dan penggunaan masker ini menjadi penampilan baru dan wajib setelah penerapan PSBB ini. Yang kedua yaitu komunikasi atau interaksi sosial. Akibat dari anjuran untuk menjauhi kerumunan atau untuk tidak berkerumun, kegiatan RT atau rukun tetangga ditiadakan, seperti arisan dan musyawarah RT tiap mingguan. Sehingga interaksi antar warga menjadi berkurang dan warga berubah menjadi lebih individual. Yang ketiga yaitu ekonomi. Ekonomi ini merupakan hal yang paling dikeluhkan oleh sebagian besar masyarakat. Ekonomi sebagian besar masyarakat melemah setelah penerapan PSBB dan anjuran untuk tetap bekerja di rumah. Para pekerja seperti ojek online, pedagang, dan tukang becak, serta pekerja yang harus berada di luar ruangan sulit untuk menerapkan anjuran tetap bekerja di rumah, sehingga keadaan ekonomi atau perekonomian sebagian besar masyarakat berubah atau melemah. Sebagai contoh, di pasar Ramadan yang ada di wilayah Tropodo, para pedagang mengeluh sepi dan pendapatannya merosot 75% dari tahun sebelumnya karena keadaan pasar yang sepi setelah penerapan PSBB. Sekian pemaparan saya tentang perubahan sosial di tengah pandemi COVID-19, terkhusus perubahan sosial yang terjadi setelah penerapan kebijakan PSBB dan social distancing atau physical distancing. Pesan dari saya, patuhi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Gunakan waktu luang di rumah bersama keluarga, mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, dan hal-hal bermanfaat lainnya. Tubuh boleh terpaku dalam rumah, tapi impian, angan, dan cita-cita masih boleh bergerak bebas ke seluruh penjuru dunia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.